Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Penjualan online di Amerika Serikat akhirnya menembus 14 miliar dolar menurut Adobe Analytics setelah raksasa retail online Amazon menggelar Prime Day pada 16 hingga 17 Juli. Tapi diskon Amazon yang lalu disusul Walmart, Target, dan retail lainnya menurut regulator juga disertai maraknya penipuan bermodus diskon. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Raksasa retail Amazon menggelar Prime Day, 2 hari dipenuhi diskon besar-besaran, kadang berupa diskon yang hanya berlangsung singkat. It is our 10th Prime Day. This year, we're celebrating the event across 24 countries worldwide. This is the Prime Day where we have more deals from small businesses than ever. In fact, 60% of sales from Amazon are from independent sellers. Retail lain, baik retail online maupun toko retail fisik, juga menggelar diskon besar-besaran pada Juli, mengawali belanja back to school atau kembali ke sekolah bagi anak-anak. Dengan masih relatif tingginya laju inflasi di Amerika Serikat, maka banyak konsumen masih pilih-pilih sebelum membeli. Dan dengan diskon besar-besaran yang ditawarkan pada bulan Juli ini, retail berharap bahwa semakin banyak konsumen rela untuk merogoh kantong masing-masing untuk membeli berbagai keperluan, bahkan keperluan non-esensial. Tapi bersamaan dengan serbuan diskon, Lembaga Pengawas dan Akreditasi Usaha, Better Business Bureau, meminta konsumen berhati-hati. A lot of retailers are having their big July sales at this point, so we know that scammers like to prey on people who are online shopping, if it's an inbox message, if it's a social media message, if it's a fake website that pops up. This is the time that we do see this type of activity. Banyak penipuan berupa phishing atau memancing data pribadi menggunakan tautan yang menggoda konsumen untuk tak sengaja mengisi data pribadi mereka. Be very careful with any emails that come into your inbox. Know what you've subscribed to. Take a really close look at the email to see if there's any telltale signs of a scam email. Don't be so quick to give up your personal information. If you see a deal that's too good to be true, it probably is. Ada lagi modus penipuan baru dengan ulasan palsu. If you see a bunch of 5-star reviews that all look like they were written recently or they have the same type of language, those could be fake. So it's a good idea to possibly avoid that retailer or that product. Knowing what that product retails for, if it's an item that is sold out everywhere, but all of a sudden here it is, that's a red flag that consumers need to watch out for as well, that the product could be counterfeit. Peringatan untuk teliti sebelum membeli sering dikeluarkan Better Business Bureau dan juga Komisi Perdagangan Federal FTC. Selama 2023, FTC mencatat total kerugian warga Amerika Serikat akibat penipuan mencapai sekitar 10 miliar dolar, peningkatan 14% dibandingkan angka tahun sebelumnya. Penipuan belanja online adalah jenis penipuan paling merugikan kedua setelah penipuan berkedok penyamaran. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Perdagangan satwa liar ilegal menghasilkan sekitar 23 miliar dolar per tahun menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Bandara Los Angeles sebagai salah satu pintu masuk perdagangan satwa berupaya meningkatkan kesadaran publik lewat sebuah pameran. Kita simak liputan Rio Tuasikal dari VOA. Akhirnya Fluffy tinggal di sini, di Wildlife Learning Center di Silmar, California, setelah ia tumbuh terlalu besar untuk bak mandi di rumahnya. Pemiliknya menghadapi ancaman hukuman karena memelihara hewan eksotis, termasuk buaya, sebagai hewan peliharaan, merupakan tindakan ilegal di California. David Richard adalah salah satu pendiri pusat pembelajaran di mana Fluffy dan beberapa hewan eksotis yang ditelantarkan lainnya sekarang tinggal. This is an American alligator that someone had as a pet. They were keeping it in their bathtub. And in that case, they actually just relinquished it on their own. Sarah Walker dari Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium mengatakan bahwa mencari hewan eksotis di pasar gelap sangatlah mudah. Across the United States, wildlife inspectors are seizing 27 live animals a day. They're being smuggled sometimes through the mail, sometimes on airplanes, in cargo, and on passengers. Believe it or not, people with birds and turtles and all sorts of animals literally taped and strapped to their body.
Para petugas di Bandara Los Angeles, pintu gerbang udara utama di pantai barat AS, menemukan banyak hewan eksotis. Seperti pada 2017, di mana para petugas menangkap seorang pria Amerika yang menyelundupkan 93 ekor burung di dalam kopernya, dan hanya 8 burung yang selamat. Jadi, di bandara inilah, para ahli konservasi memutuskan untuk membuka pameran, mengangkat isu perdagangan satwa liar. This is our 4th exhibit in the United States. LAX is a critical location for us, however, because it is such a busy port. They see a lot of live animals and animal products being smuggled in on a daily basis. Perdagangan satwa liar menghasilkan sekitar $23 miliar per tahun bagi para pemburu dan penyelundup, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Rehert mengatakan bahwa burung adalah salah satu penghasil uang terbesar. Some species of bird that come to mind can be very expensive, like toucans and different types of parrots that are endangered. Those come with a big price tag. A lot of the exotic cats, even tigers, are surprisingly not as expensive as you might think. Dan tragisnya, menurut sebuah penelitian baru-baru ini, sekitar 70% hewan peliharaan eksotis yang diselundupkan mati, bahkan sebelum mencapai pasar. Dan hewan-hewan yang berhasil diselamatkan seringkali berakhir di tempat penampungan yang tidak tahu bagaimana cara merawat mereka. Menurut World Wildlife Crime 2024 yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat hampir 4.000 spesies flora dan fauna yang terdampak oleh penyelundupan liar. 3 spesies yang paling terdampak adalah terumbu karang, kelompok buaya, dan juga kelompok gajah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Polres Palopo menggelar lomba balap perahu atau yang lebih dikenal dengan sebutan bala-bala di Jalan Lingkar Timur. Informasinya setelah jeda berikut ini.